Dalam sidang tingkat tinggi Two State Solution di PBB, Presiden Prabowo menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara. Pidato ini juga menyoroti krisis kemanusiaan di Gaza seperti kesiapan Indonesia untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian. Bagaimana makna dan dampak diplomatik dari pernyataan ini? Kita akan membahasnya bersama pengamat hubungan internasional Khairul Umam. Selamat siang Mas Khairul. Selamat siang Mas Yudi. Ya, tadi malam kita sudah mendengarkan Presiden Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan terkait dengan dukungan Indonesia terhadap Palestina. Ada sejumlah poin menarik yang bisa kita headline, terutama terkait dengan bagaimana Indonesia tetap mengakui keberadaan Palestina dan juga akan ada aksi terkait dengan bantuan ke Palestina untuk kemanusiaan. Nah, implikasi diplomatik seperti apa yang Anda lihat dari pernyataan Prabowo tadi malam? Ya Mas Yudi, ada beberapa hal yang perlu di-highlight. Pertama tentu kita mengapresiasi statement yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam forum yang sangat monumental, sangat bersejarah ini di Sidang Umum Persatuan Bangsa-Bangsa atau UNGA. Nah, di dalam konteks ini Presiden Prabowo mencoba untuk menekankan aspek kemanusiaan. Karena bagaimanapun juga memang dalam konteks konflik Israel dan Palestina tidak mudah bagi kita untuk memframing itu sebagai narasi-narasi yang berkaitan dengan konteks kemanusiaan. Selama ini seolah kemudian ditekankan dalam konteks relasi antar agama atau benturan antar agama. Tetapi ketika kemudian menggunakan narasi kemanusiaan, maka kemudian itu menjadi sebuah ruang yang sangat terbuka bagi negara-negara di dunia untuk memberikan dukungan kepada Palestina. Maka tekanan ketika Presiden Prabowo ada banyak ribuan korban, jutaan korban, perempuan, anak-anak, dan itu menegaskan bahwa ada konvensi Geneva yang dilarang dalam konteks bagaimana kemudian humanitarian bisa dilakukan di sana. Nah, oleh karena itu di dalam konteks ini tentu ada beberapa hal yang kemudian ditekankan oleh Presiden Prabowo dan itu menjadi penting dalam konteks ini. Yang kedua adalah terkait dengan bagaimana Presiden Prabowo juga mencoba untuk menekankan aspek two-state solution. Dan ini menjadi sebuah karakter dari kita Indonesia yang selama ini memegang teguh bagaimana politik luar negeri bebas aktif. Pola pendekatan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo adalah pola yang cukup unik, yaitu memberikan penekanan bahwa Indonesia akan juga melakukan acknowledgement terhadap kedaulatan Israel. Kalau Israel sendiri juga memberikan political acknowledgement terhadap sovereignty atau kedaulatan Palestina. Nah, ini yang kemudian coba untuk ditampilkan oleh Presiden Prabowo dengan karakter politik luar negeri bebas aktif Indonesia, sehingga kemudian ruang-ruang debat itu kemudian bisa diminimalisir. Dan langkah ini adalah upaya bagi Indonesia juga untuk meyakinkan salah satunya adalah Amerika Serikat sebagai pemilik hak veto. Karena bagaimanapun juga Mas Yudi, kalau di UNGA 150 negara katakanlah memberikan dukungan kepada Palestina, tetapi kemudian ketika dibawa ke UNSC atau United Nations Security Council, kemudian ada salah satu dari 5 pemilik veto di dalam konteks ini misalnya adalah Amerika Serikat menggagalkan atau memveto keputusan itu, maka opsi kemerdekaan bagi Palestina juga bisa kemudian hilang. Maka yang disampaikan oleh Presiden Prabowo patut diapresiasi. Semoga ini kemudian memberikan logika, memperkuat argumen, terutama bagi Amerika Serikat untuk berkenan mendengarkan aspirasi dari masyarakat dunia saat ini. Mas Yudi. Ya, tadi Anda juga meng-highlight terkait bagaimana Indonesia akan mengakui kedaulatan Israel apabila Israel juga mengakui kedaulatan Palestina. Apakah ini tidak menjadi suatu statement kontradiktif meskipun tadi secara tidak langsung Anda katakan ini seperti strategi Indonesia untuk juga memberikan win-win solution to state solution terkait dengan bagaimana sikap Amerika apabila memang nanti secara konstitusi juga Indonesia melihat ini sebagai win-win solution. Bagaimana kontroversi ini justru nanti menjadi suatu bola liar ke depannya? Ya, memang di dalam konteks ini secara sekilas bisa dianggap oleh sebagian kalangan sebagai statement yang cukup kontroversial.
Tetapi kalau misal kita kembali pada konsep two-state solution, maka lahirnya kemerdekaan bagi bangsa Palestina juga kemudian akan menghadirkan konsekuensi bagi acknowledgement terhadap Israel itu sendiri. Kalau misal kemudian kita memberikan ruang juga pakem untuk kemudian memprotek Palestina, maka di saat yang sama juga harus equal dalam two-state solution itu juga memberikan dukungan dan juga dalam bahasa Presiden Prabowo adalah proteksi terhadap keamanan misalnya bagi Israel itu sendiri. Artinya ini sebenarnya sesuatu yang equal, yang setara. Kalau misal kemudian kita ingin kemudian Palestina merdeka, Palestina lebih damai, Palestina stabil secara keamanan dan politik, maka hal serupa juga kemudian akan menjadi tuntutan yang sama bagi Israel. Nah, yang menjadi problem, yang menjadi tantangan lebih lanjut adalah ketika putusan ini kemudian berlanjut ke UNSC, dari UNGA berlanjut ke UNSC, kemudian memang tidak ada satupun yang keberatan, tidak ada satupun yang menggunakan hak veto, karena Inggris, Prancis, Rusia, China, hampir semuanya juga sudah menunjukkan dukungan untuk lahirnya kemerdekaan Palestina. Tetapi ketika kemudian dalam prosesnya, itu bergantung pada proses implementasi dari keputusan tersebut. Karena bisa jadi yang dilakukan kan dalam konteks aspirasi di UNGA itu bukan hanya two-state solution, tetapi juga ada opsi untuk melakukan pelucutan kekuatan militer Hamas yang ada di Gaza. Kalau misal kemudian ini dilakukan, maka kita ada kekhawatiran. Seringkali resolusi PBB tidak bisa dijalankan secara praktikal di lapangan. Nah, kalau misal kemudian ini bisa dijalankan, tentu menjadi sebuah opsi yang baik. Tetapi kalau kemudian opsi two-state solution justru dianggap sebagai sebuah cara untuk melakukan pelucutan secara sistematis terhadap Hamas di Gaza, maka itu berpotensi kemudian akan menghilangkan representasi dari kekuatan yang bisa memproteksi Palestina itu sendiri. Nah, ini yang kemudian harus dijadikan concern perhatian oleh masyarakat dunia, oleh PBB, oleh UN Security Council yang kemudian nanti akan mengambil keputusan agar betul-betul bisa dijalankan secara independen, netral, tidak berbasis kecurigaan, tidak berbasis pada kekhawatiran, termasuk juga tudingan-tudingan yang tidak berdasar. Nah, ini yang kemudian menjadi sebuah ujian betul-betul mendasar bagi efektivitas multilateralisme di dunia internasional, Mas Yudi. Efektivitas dari multilateralisme dan juga bagaimana penegakan hukum ke depannya apabila memang resolusi PBB terkait dengan kemerdekaan Palestina dan pengakuan Palestina ke depannya. Nah, tapi yang jadi permasalahan adalah seperti apa peran PBB? Karena kita melihat tadi isu kemanusiaan menjadi salah satu fundamental dari Presiden Prabowo untuk menyampaikan pidato dibandingkan dengan isu agama dan konflik histori dari Israel Palestina. Tapi ini menjadi suatu entry point sebenarnya bagaimana genosida terus terjadi dan sepertinya PBB tidak melakukan apa-apa. Lalu ke depannya seperti apa ketakutan ini bisa menjadi momok yang berkelanjutan mengingat memang penegakan hukum sepertinya masih pepesan kosong di tangan PBB. Bagaimana ini, Mas? Ya, memang ini menjadi sebuah tantangan yang paling mendasar di dalam konteks multilateralisme di politik internasional. Memang cukup banyak kekhawatiran, termasuk juga sikap a priori terhadap efektivitas multilateralisme itu sendiri. Maka tagline di berbagai kesempatan itu disampaikan the end of multilateralism. PBB selama ini tidak begitu hadir secara optimal, tetapi memang situasinya ini sangat berbeda. Kalau misal kita cermati, memang salah satu triggernya adalah hadirnya kepemimpinan Trump di era kedua. Nah, Trump 2.0 ini menghadirkan anomali yang juga menghadirkan dilema di berbagai kekuatan politik internasional. Eropa yang selama ini menjadi aliansi terdekat Amerika sekarang berbalik 180 derajat, menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap positioning Amerika terkait dengan Israel dan Palestina. Australia yang dianggap sebagai deputy sheriff of the United States in Asia Pacific region juga melakukan hal yang sama. Kanada, aliansi terdekat tradisional, bahkan Inggris yang selama ini dalam proses sejarah memberikan ruang yang begitu terbuka melalui berbagai perjanjian Sykes-Picot dan lain sebagainya, termasuk juga deklarasi Darfur, akhirnya juga berhenti. Nah, kalau misal kemudian PBB mau meyakinkan ini, maka yang bisa dilakukan adalah menggalang
persetujuan, menggalang dukungan untuk meyakinkan bahwa memang keputusan ini bisa dijalankan secara optimal. Tetapi sekali lagi, semuanya ini akan bergantung kepada Amerika Serikat. Nah, yang bisa dilakukan adalah meyakinkan Amerika Serikat untuk mendengarkan suara masyarakat dunia agar kemudian memang betul-betul menjadi bagian dari apa yang diharapkan oleh masyarakat dunia. Karena kalau misal tidak, saya pikir ini adalah sebuah anomali terbesar dalam sejarah kemanusiaan, di mana multilateralisme yang diharapkan menghadirkan perdamaian, menghadirkan kesetaraan, tetapi kemudian dicoreng oleh satu dua kekuatan yang tidak peduli terhadap kemanusiaan itu sendiri. Mas Yudi. Mas Khairul Umam, terima kasih waktunya terbatas. Saya sudah mendapatkan poin Anda. Semoga memang desakan internasional multilateralism wave ini bisa memberikan suatu wacana baru terhadap keadilan dan juga kemerdekaan Palestina. Terutama kalau kita melihat bagaimana Amerika Serikat juga bisa memberikan fairness terhadap Palestina ke depannya dan juga peran PBB bisa sangat aktif untuk menjaga perdamaian dunia tidak hanya sekedar simbol semata. Terima kasih untuk perbincangan siang hari ini Mas. Salam sehat selalu.